Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila Harahap dari Prodi Vokasional Informatika kelas 2B. NPM 20150075. Di sini saya akan sedikit membahas tentang MySQL. Pengertian dari MySQL adalah merupakan perangkat lunak atau software sistem manajemen basis data SQL atau DBMS, multi-thread, dan multi-user. MySQL ini juga sebenarnya turunan dari salah satu konsep utama dalam database untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan secara mudah dan otomatis. Dari MySQL adalah gratis sehingga MySQL itu sendiri dapat dengan mudah untuk mendapatkannya. Kedua, stabil dan tangguh dalam pengoperasian. Dan keamanan dalam MySQL juga cukup baik, dan sebagainya. Kekurangan dari MySQL adalah kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman seperti Visual Basic, karena koneksi ini menyebabkan flight yang harus sesuai dengan koneksi dari bahasa pemrograman visual tersebut. Lalu data yang digunakan juga belum besar dan belum mendukung widowing function. Selain pengertian, kelebihan dan kekurangan MySQL juga mempunyai 3 bahasa, yaitu Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Control Language. Yang pertama yaitu Data Definition Language. Data Definition Language ini digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data, misalnya tabel, view, user, dan sebagainya. Di dalam Data Definition Language ini juga terdapat perintah yang akan nanti digunakan, yaitu yang pertama create. Create ini untuk membuat objek baru. Yang kedua, rename. Rename ini untuk mengubah nama dalam tabel ataupun kolom. Yang ketiga, alter. Alter ini untuk mengubah objek yang sudah ada. Yang keempat, drop untuk menghapus objek. Yang terakhir, show. Show ini untuk menampilkan tabel yang ada. Yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. DML ini adalah kumpulan perintah SQL yang berhubungan dengan pekerjaan mengolah data di dalam tabel dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database seperti tabel, kolom, dan sebagainya. DML ini juga mempunyai perintah yaitu select. Select ini digunakan untuk mengambil data dari dalam tabel. Yang kedua, insert, untuk memasukkan record baru di dalam sebuah tabel database. Ketiga, update. Perintah ini digunakan untuk ketika ingin melakukan pembaharuan data di sebuah tabel. Yang keempat, delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Dan yang ketiga adalah Data Control Language atau DCL. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengaturan hak akses user MySQL baik terhadap server, database, tabel, maupun vault. Ada 2 perintah DCL, yaitu grant. Perintah ini digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Tentu pemberian hak akses ini dibatasi atau diatur. Yang kedua, revoke. Revoke ini kebalikan dari grant, yaitu digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan hak akses oleh admin database melalui ini adalah beberapa tipe sebelumnya. data pada MySQL, yaitu yang terdapat dari tipe data angka numerik, tipe data teks atau string, tipe data date, tipe data blob. Di sini ada pengertiannya masing-masing. Tipe data numerik ini merupakan tipe data yang dapat kita gunakan pada suatu variabel konstanta yang dapat menyimpan nilai berupa angka. Pada tipe ini terbagi menjadi beberapa jenis, dan ini adalah beberapa jenis pada tipe angka numerik.
Di dalam database ini kita sering mendengar tabel record file. Dan untuk cara membuat database dan tabel MySQL itu tadi yang saya jelaskan tentang data definition language yang terdiri dari perintah create, rename, alter, drop, show. Dan di sini akan semua perintah yang ada di data definition language itu akan digunakan dalam cara membuat database dan tabel di MySQL. Bisa kita lihat, sudah saya paparkan di atas sini. Bisa kita lihat ini cara penggunaan database. Kita menggunakan perintah create database, dan untuk melihat database-nya kita bisa klik show tables, dan menghapusnya drop database. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu menggunakan perintah dari data definition language. Dan ini cara membuat tabel pada MySQL. Kita bisa lihat di sini ada caranya. Dan ini untuk penerapan perintah insert, select, delete, dan update pada MySQL adalah kita bisa lihat insert, query insert digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini, insert into nama underscore table values. Kemudian misalnya kita akan menambahkan sebuah baris data baru pada tabel tb underscore mahasiswa, insert into tb underscore mahasiswa, dan ini bisa kita lihat. Kemudian jika ingin menambahkan banyak baris data dalam satu kali query, bisa dengan cara seperti ini. Bisa kita lihat insert into, dan ini ada yang harus kita perhatikan, bahwa untuk setiap data baru dipisahkan dengan koma di sebelah tanda kurung. Bisa kita lihat contohnya di atas. Selanjutnya select. Ini select. Bisa kita lihat cara menampilkan seluruh file dengan select from nama underscore table, menampilkan file tertentu, menentukan baris dengan seleksi. Bisa kita lihat sebagai contoh, saya akan menampilkan data mahasiswa yang hanya berjenis kelamin laki-laki pada tabel. Jadi kita bisa menentukan data mana yang akan kita cari, tidak harus menampilkan seluruh file. Bisa kita menentukan cuma menampilkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Selanjutnya update. Query update digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data. Perintah update ini harus menggunakan klause where untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data, kecuali jika memang ingin mengubah seluruhnya, maka tidak perlu klausa tersebut. Query yang digunakan untuk mengubah nilai baris data sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini. Klausa where di atas boleh ada, boleh juga tidak ada, tergantung dari penggunaan kita masing-masing. Sebagai contohnya juga kita bisa lihat di sini. Dan ini ada peringatan, Anda bisa merubah file lainnya seperti gender, tanggal lahir, ataupun NIM dengan cara masukkan file beserta nilai yang akan diubah seperti contoh di atas. Kita bisa memahami contoh di atas ini. Selanjutnya delete. Query delete ini digunakan untuk menghapus baris data seperti perintah update di atas. Perintah atau query delete biasanya diikuti dengan klausa where untuk menghapus data secara spesifik. Jika query delete tanpa ada klausa where, maka seluruh data pada tabel tersebut akan terhapus semuanya pada satu kali query. Adapun query yang digunakan untuk menghapus data pada sebuah tabel adalah sebagai berikut. Dan ini sudah ada contohnya yang akan menghapus data pada tabel tb underscore mahasiswa. Bisa kita lihat dan bisa kita pahami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang MySQL.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.